Sejarah pergerakan mahasiswa di Indonesia melahirkan tokoh-tokoh aktivis yang namanya tetap terkenang. 1966, pergerakan mahasiswa yang berperang terhadap pemerintah melahirkan sebuah nama, Suhoki, tokoh demonstran muda yang buah pikirannya menjadi motor dan ilham bagi banyak kaum muda. Bukan hanya seorang demonstran, Suhoki dikenal dengan idealisme kemanusiaannya yang melampaui identitas rasial yang disandangnya sebagai keturunan Tionghoa pada masa itu. Suhoki dikenal dalam sejarah pergerakan mahasiswa sebagai tokoh demonstran dalam aksi-aksi mengkritik pemerintah pada 1966. Suhoki yang memiliki pemikiran yang luas memilih ikut dalam aksi mahasiswa menuntut adanya tritura, yaitu 3 tuntutan rakyat. Yang pertama, bubarkan PKI, retur kabinet 100 menteri, turunkan harga pangan. Pergerakan mahasiswa yang tergabung dalam KAMI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, dan KAPI, Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia, pada tahun 1965 sampai dengan 1966 sebagai bentuk sentimen anti-PKI dan pemerintahan Presiden Soekarno pada masa itu. Suhoki merupakan demonstran yang bersemangat, orator yang handal, dan demonstran yang militan. Dikisahkan, dia pernah menghadang laju tank yang hendak mengusir para demonstran. Tatkala pemerintahan Presiden Soekarno tumbang dan digantikan Orde Baru, Gi memilih menjauh dari pusat kekuasaan. Bahkan, dia juga tak segan mengkritik teman-temannya sesama aktivis 1966 yang menjadi anggota parlemen tetapi hanya bisa diam saat terjadi penyelewengan yang dilakukan pemerintahan baru. The attitude of the Suharto government, they just come to our radio, we criticize from the radio, they shut our radio, and then they arrest 5 of the students, and so many students become frustrated, let's say after 1967, because they expect the condition become better and better. Suhoki juga mengkritik keras aksi pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dianggap anggota dan simpatisan PKI. Dia bahkan datang langsung ke Bali dan Purwodadi dan menyaksikan saat pembantaian-pembantaian terjadi dan menulis laporan-laporan tersebut di Indonesia Raya dengan nama samaran Dewa. Kritik Suhoki terhadap pembunuhan massal yang terjadi dan kecamannya kepada teman-temannya yang berada di lingkaran kekuasaan membuatnya dijauhi sejumlah teman-temannya. Meskipun terasing, Suhoki memilih bertahan dengan sikap dan idealismenya. Lahir pada 17 Desember 1942, Suhoki tumbuh dalam keluarga Tionghoa sederhana. Saat kuliah di jurusan sejarah Universitas Indonesia, Gi mulai menulis di sejumlah media massa. Dengan pemikiran-pemikirannya yang luas, membuat tulisan-tulisannya sangat dinamis dan kritis. Pada 1968, Suhoki menerima tawaran lawatan ke Amerika Serikat. Pada saat di sana, Gi bertemu dan berunding dengan banyak pemuda dan aktivis gerakan sipil negara tersebut. Melalui lawatan ini, pemikiran-pemikiran Gi tentang identitas dan kebangsaan banyak terkuak. Suhoki tidak pernah memandang dirinya sebagai orang yang beridentitas Tionghoa, tetapi lebih sebagai seorang beridentitas Indonesia.
Gi berpandangan solidaritas nasional dan kesatuan nasional hanya dapat diperjuangkan melalui hak yang sama di antara berbagai suku dan kelompok peranakan. Baginya, memperjuangkan persamaan hak sama saja seperti memperjuangkan hak orang Papua atau Betawi. Tidak perlu adanya pengkelompokan suku dan etnis dalam memperjuangkan haknya. Pandangannya ini membuatnya aktif melakukan pembelaan terhadap orang-orang yang diperlakukan semena-mena oleh aparat negara. Di mata Suhogi, berdiam diri terhadap hal-hal tersebut adalah kejahatan. Meski terlahir dari keluarga Tionghoa, Suhogi tidak terganggu dengan latar belakang etnisnya. Dia juga tidak pernah terintimidasi dengan berbagai cercaan dan ancaman bernuansa rasial yang ditujukan padanya. Suhogi juga tidak merasa perlu mengganti nama Tionghoanya pada saat etnis Tionghoa secara tidak langsung dipaksa untuk mengganti nama menjadi lebih Indonesia. Gi merasa dia adalah orang Indonesia, meskipun tidak mengingkari bahwa dia berasal dari keluarga Tionghoa. Selepas dari kuliah pada tahun 1968, Suhogi mengajar di kampusnya di Fakultas Sastra jurusan Sejarah. Dia juga meneruskan menulis dan hobinya naik gunung. Kecintaannya pada kegiatan tersebut membuatnya ikut mendirikan kelompok mahasiswa pecinta alam di Universitas Indonesia. Bersama anak-anak Mapala inilah Gi sering mendaki sejumlah gunung di Pulau Jawa. Kecintaan Suhogi pada alam juga mengantarkannya pada akhir perjalanan hidupnya. Pada 16 Desember 1969, saat mendaki Gunung Semeru, Gi bersama kawannya Idam Lubis terperangkap dan menghirup gas beracun di kawasan Mahameru. Suhogi pun meninggal dalam usia muda 27 tahun.